Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas diskusi sesi 11 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada sesi ini saya mendapatkan tugas topik 3, yaitu aliran filsafat apa sajakah yang merupakan antirealisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Sebagai pendahuluan, saya menjelaskan sedikit apa itu antirealisme. Antirealisme adalah pandangan filsafat yang menolak bahwa keberadaan entitas maupun kebenaran bersifat independen dari pikiran atau pengalaman manusia, melainkan muncul dari cara manusia memahami serta merepresentasikan realitas. Dalam konteks ontologi, antirealisme menolak gagasan bahwa realitas memiliki struktur tetap yang berdiri sendiri tanpa keterlibatan subjek yang mengamatinya. Pandangan ini menekankan bahwa apa yang dianggap sebagai realitas merupakan hasil konstruksi konseptual yang bergantung pada kerangka berpikir manusia. Antirealisme dalam filsafat matematika berpandangan bahwa objek-objek matematika seperti bilangan, himpunan, atau fungsi tidak benar-benar ada secara objektif di luar pikiran manusia. Namun, objek-objek tersebut dianggap sebagai hasil konstruksi rasional yang muncul dari proses berpikir serta dibentuk melalui sistem simbolik dan kesepakatan bersama. Dengan kata lain, keberadaan matematika bergantung sepenuhnya pada aktivitas kognitif dan bahasa manusia, bukan pada realitas yang independen. Adapun aliran filsafat yang merupakan antirealisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme diantaranya adalah fiksionalisme, intuisionisme, konstruktivisme, strukturalisme non-realis, dan instrumentalisme. Dari beberapa aliran tadi, saya akan mencoba untuk menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, fiksionalisme. Fiksionalisme dalam filsafat matematika adalah pandangan antirealis yang ekstrim, yang menolak eksistensi objek matematika, namun tetap mengakui kegunaan praktis dan sistematis dari matematika. Ia menempatkan matematika lebih sebagai alat konseptual atau sistem simbolik, bukan deskripsi tentang entitas yang benar-benar ada di dunia, baik fisik maupun abstrak. Dalam pandangan ini, objek-objek matematika seperti bilangan, himpunan, atau fungsi dianggap tidak memiliki eksistensi objektif, melainkan diperlakukan sebagai konstruksi fiktif yang berfungsi secara konsisten dan efektif dalam sistem matematika. Tokoh utama aliran fiksionalisme adalah Hertry Field. Ia berpendapat bahwa matematika tidak perlu dianggap benar secara ontologis agar tetap dapat memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan. Field menganggap objek-objek matematis layaknya karakter-karakter dalam fiksi. Dalam karyanya Science Without Number, Field menunjukkan bahwa teori ilmiah dapat diformulasikan tanpa merujuk pada entitas matematika, yang berarti matematika dapat berfungsi sepenuhnya sebagai alat konseptual tanpa melibatkan komitmen terhadap keberadaan objek abstrak. Berdasarkan pandangan ini, fiksionalisme mempertahankan nilai praktis, fungsional, dan internal dari matematika, sembari menolak anggapan bahwa matematika mengungkap suatu realitas metafisik atau dunia abstrak yang benar-benar ada. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas filosofis di mana matematika tetap digunakan secara luas dalam pengembangan sains, tetapi
tanpa harus menerima bahwa entitas-entitas matematika memiliki eksistensi objektif. Dalam kerangka ini, kebenaran matematika dipahami secara kontekstual dan sistematis, bukan sebagai kebenaran absolut yang bersandar pada keberadaan entitas yang abstrak. Selanjutnya yang kedua, aliran intuisionisme. Intuisionisme merupakan aliran antirealis dalam filsafat matematika yang dikembangkan oleh matematikawan dan filsuf asal Belanda, yaitu Ludwig Egbertus Jan Brouwer. Aliran ini menolak eksistensi objektif dari entitas matematika yang tidak dapat dikonstruksi secara eksplisit oleh intuisi manusia. Berbeda dari Platonisme yang memandang objek matematika sebagai entitas independen dan abadi. Intuisionisme menegaskan bahwa matematika adalah produk murni dari pikiran manusia, bukan refleksi dari realitas eksternal. Objek-objek matematika dalam pandangan ini muncul melalui aktivitas konstruksi mental, bukan hasil pengamatan terhadap dunia luar. Oleh karena itu, intuisionisme sering dianggap sebagai bagian dari konstruktivisme, tetapi dengan penekanan pada intuisi subjektif. Secara logis, intuisionisme menolak beberapa prinsip logika klasik, terutama hukum excluded middle, yang mana setiap pernyataan pasti benar atau salah. Dalam kerangka intuisionistik, kebenaran matematika harus dapat dibuktikan secara konstruktif, bukan hanya secara deduktif formal. Akibatnya, banyak pernyataan matematika klasik yang tidak dianggap bermakna kecuali disertai bukti konstruksi eksplisit. Dari sudut pandang ontologis, intuisionisme mengimplikasikan bahwa realitas matematika tidak bersifat objektif, melainkan bergantung pada aktivitas kognitif subjek manusia. Yang ketiga, aliran konstruktivisme. Konstruktivisme dalam filsafat matematika merupakan anti-realis ontologis karena menolak bahwa objek-objek matematika eksis secara independen dari pikiran manusia. Dalam pandangan ini, suatu entitas matematika hanya dianggap ada jika dapat dikonstruksi secara eksplisit melalui bukti atau prosedur yang sah, sehingga kebenaran matematika bergantung pada proses konstruktif, bukan pada korespondensi dengan realitas abstrak yang mandiri. Sebagai posisi ontologis, konstruktivisme menentang Platonisme dan realisme matematika, serta beririsan dengan strukturalisme antirealis yang sama-sama menolak eksistensi mutlak objek-objek matematika dan lebih menekankan peran struktur serta relasi di dalamnya. Ini sejalan dengan intuisionisme yang dikembangkan oleh Brouwer serta diperluas secara formal oleh Arnold Hating dan secara praktis oleh Ernest Bishop yang menerapkan prinsip konstruktif dalam mereformulasi analisis matematika klasik. Dengan demikian, konstruktivisme merupakan pandangan kontemporer yang memposisikan matematika sebagai hasil dari konstruksi mental yang sistematis, bukan sebagai penemuan atas realitas objektif yang independen. Selanjutnya yang keempat, aliran strukturalisme non-realis. Strukturalisme non-realis memandang bahwa matematika bukan tentang objek individual, melainkan tentang struktur-struktur abstrak dan relasi antar posisi dalam struktur tersebut. Dalam versi non-realis,
Struktur-struktur ini tidak dianggap memiliki eksistensi independen di luar sistem formal atau praktik matematis. Artinya, keberadaan struktur tergantung pada kerangka teori atau praktik manusia, bukan pada realitas eksternal yang objektif. Dalam pendekatan ini, objek-objek matematika seperti angka, titik, atau entitas lainnya tidak dipandang memiliki sifat intrinsik atau makna yang berdiri sendiri. Keberadaan dan identitasnya sepenuhnya bergantung pada posisinya dalam suatu sistem relasional. Sebagai contoh, angka 2 tidak memiliki makna terlepas dari perannya dalam struktur bilangan. Pandangan ini menolak realisme ontologis terhadap objek matematika dan lebih menekankan pada relasi, pola, atau struktur yang menyusun sistem matematika. Bahkan struktur itu sendiri tidak diperlakukan sebagai entitas metafisik yang independen, melainkan sebagai kerangka konseptual yang terbentuk melalui praktek dan teori matematis. Tokoh-tokoh penting dalam strukturalisme non-realis meliputi Paul Benacerraf yang melalui Benacerraf problem menyoroti ketidaksesuaian antara epistemologi dan ontologi matematika. Kemudian Stefan Shapir yang membedakan antara strukturalisme ontologis dan epistemologis, serta menekankan bahwa matematika mengkaji struktur, bukan objek individual. Selanjutnya ada David Hilbert yang melalui pendekatan aksiomatis dalam geometri menunjukkan bahwa makna objek matematika terletak pada relasi strukturalnya, bukan sifat intrinsiknya. Selanjutnya, aliran instrumentalisme. Instrumentalisme dalam filsafat matematika merupakan pendekatan anti-realis yang menekankan fungsi praktis matematika sebagai alat konseptual, meskipun dengan fokus yang agak berbeda dari aliran-aliran lain. Dalam pandangan ini, teori-teori matematika tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas atau entitas abstrak, melainkan hanya sebagai alat atau instrumen untuk menjelaskan, memprediksi, atau menyederhanakan fenomena, baik dalam matematika itu sendiri maupun dalam ilmu pengetahuan. Instrumentalisme tidak peduli apakah objek matematika seperti bilangan atau fungsi benar-benar ada secara metafisik. Yang penting adalah apakah teori matematika berfungsi dengan baik dalam konteks penggunaannya. Dengan kata lain, nilai suatu teori matematika diukur dari keberhasilannya secara praktis, bukan dari kebenaran ontologisnya. Ini menjadikannya anti-realis karena menolak komitmen terhadap entitas-entitas matematika yang independen dari praktik manusia. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan pandangan ilmuwan dan filsuf seperti John Dewey dalam konteks pragmatisme dan Bas van Friesen dalam konteks instrumentalisme ilmiah, meskipun tidak secara khusus difokuskan pada matematika. Dalam matematika, instrumentalisme sering tumpang tindih dengan pragmatisme dan formalisme karena ketiganya menekankan aspek kegunaan daripada realitas metafisik. Demikian pemaparan saya tentang beberapa aliran filsafat yang merupakan anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Sebelum saya akhiri video ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Kartono selaku
dosen atau tutor pada mata kuliah ini. Kemudian juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kerjasama serta kolaborasi yang baik selama mengikuti perkuliahan ini, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.